Halo, saya sudah memasuki Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana rencana hari ini saya wawancara eksklusif kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Si izin Bu, saya mau mendaftar menghadap Pak Kajari. Apa yang menjadi salah satu persyaratan di kejaksaan ini? Oke, ini saya kartu pengenal karena saya di wartawan. Oke, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana kami wawancara secara eksklusif terkait dengan program kejaksaan. Uh, kita melihat perkembangan saat ini, trennya di kejaksaan cukup menarik ya, yang mana di Kejagung juga banyak membuahkan hasil. Hasil itu tidak terlepas penyelamatan keuangan negara. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sedikit berkilas ke belakang, program dari kejaksaan itu apa maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai trust publik, kepercayaan publik kepada kejaksaan beberapa tahun terakhir ini sangat begitu meningkat, terutama dalam penanganan masalah pengungkapan tindak pidana korupsi, yang mana di setiap kejaksaan, khususnya juga di Kejaksaan Agung, sudah berhasil memulihkan, menyelamatkan kerugian negara yang sampai beberapa puluh T begitu. Ini merupakan suatu prestasi yang cukup gemilang. Berbicara masalah tugas dan fungsi kejaksaan itu sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 2004, dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, bahwa kejaksaan itu ada beberapa fungsi, yang diantaranya adalah sebagai penuntut umum, dan juga secara garis besar kejaksaan juga jika dibaca di dalam pasal 30 dapat melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan juga melakukan penyidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Di samping itu juga kejaksaan bergerak atau mempunyai bidang perdata dan tata usaha negara, yang dalam hal ini merupakan jaksa pengacara negara, dan bidang intelijen, bidang pidana khusus, dan juga banyak peran-peran lagi kejaksaan di setiap bidang yang dapat melakukan tugas dan fungsinya selaku aparat penegak hukum. Jadi di masing-masing bidang sesuai topoksinya gitu. Tupoksinya masing-masing. Tapi kalau kita melihat Bang dari beberapa trennya yang selama ini berjalan ya, yang mana penyelamatan uang negara cukup maksimal ya. Walaupun kelihatannya titik akhir kepemimpinan para presiden ini kan sudah hampir titik puncak ya. Nah, namun tidak terlepas juga peran fungsi kejaksaan antara pusat dengan daerah kan sinerginya luar biasa gitu. Nah, bagaimana ke depannya kejaksaan negeri khusus Kota Waringin Barat untuk menyikapi itu? Terima kasih Pak Taufik. Selaku aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dan lebih khusus lagi Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, kita merupakan bagian dari kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. Dalam arti kami di Kejaksaan Kota Waringin Barat ini melaksanakan perintah pimpinan, dalam arti kata tegak lurus terhadap apa yang telah digariskan pimpinan di atas. Jadi kami kejaksaan ini merupakan satu dan tidak bisa terpisahkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karena itu kami dalam hal penegakan hukum di Kota Waringin Barat ini mencoba melakukan atau mengejawantahkan apa yang disampaikan pimpinan untuk kami lakukan. Ya, contohnya saja di bidang tindak pidana korupsi, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di Kota Waringin Barat ini. Di bidang tindak pidana umum, kami juga mencoba menerjemahkan keinginan dari pimpinan untuk melakukan restoratif justice. Kemudian di bidang intelijen, kami juga berupaya melakukan proses pengamanan dan pengawalan proyek-proyek strategis daerah yang ada di Kota Waringin Barat. Dan juga di bidang datum kita melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek yang ada di Kota Waringin Barat ini. Saya ambil contoh misalnya di dalam pendampingan di Kota Waringin Barat ini, begitu banyak instansi yang begitu antusias
untuk meminta kita mendampingi kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi kita terkadang tidak bisa secara maksimal. Karena apa? Dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, tetapi kami itu bukan merupakan satu penghalang bahwa kami harus melangkah, kami harus secara optimal melakukan itu, karena itu merupakan tuntutan tugas dari kami. Nah, kemudian di bidang pidana umum, kita juga berupaya dalam untuk menegakkan hukum secara netral, secara konsisten. Ini terbukti di dalam hal kita melakukan penindakan-penindakan ataupun penuntutan-penuntutan terhadap perkara-perkara pidana yang begitu bermacam ragam di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Dan terkait dengan pilkada juga, kita sudah aktif di dalam Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dan di situ kita tergabung di dalam sentra Gakumdu, sehingga kita merupakan bagian dari penegakan hukum dalam proses pelaksanaan pilkada yang aman damai yang seperti yang kita harapkan. Jadi tidak terlepas dalam tim Gakum gitu ya, untuk persiapan pilkada serentak nantinya gitu. Ya. Nah, tapi kita cukup menarik ya, yang mana ini Abang sampaikan terkait dengan pengawalan ya, untuk membackup daerah agar berjalan lurus gitu. Nah, dalam konteks pengawalan, apakah pengawasan, apakah desainnya, atau bagaimana kira-kira sedikit gambarannya? Makasih Pak Topik. Di dalam hal pengawalan ataupun pendampingan, kita di sini bersifat preventif. Preventif dalam arti kita memberikan pendampingan, memberikan advice, nasihat atau masukan-masukan terhadap institusi ataupun OPD, organisasi perangkat daerah yang meminta kita untuk mendampingi mereka dalam proses kegiatan pembangunan ataupun proyek-proyek yang mereka laksanakan. Di sini peran kami hanya dapat memberikan saran nasihat supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan jalur atau track yang tersedia berdasarkan yuridis formal. Di sini kami bersifat preventif. Jadi bukan bersifat represif untuk menindak, kami hanya bersifat represif mencegah supaya jangan terjadi penyimpangan kerugian keuangan negara. Beda kami di Pitsus bahwa kami di dalam bidang pidana khusus kami bersifat represif, yaitu langsung menindak tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang telah menyalahgunakan kewenangan negara. Jadi di dalam bidang kami pengamanan itu, di samping kami memberikan advice juga, kalau jika kami diperlukan memang kami dapat memberikan pendapat hukum, mendapat memberikan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan track yang ada, track hukum yang ada. Terbukti dengan adanya juga, selain itu juga kami berhasil juga menyelamatkan kerugian keuangan negara dari bidang datun. Ya, contohnya saja SKK, surat kuasa khusus yang diberikan kepada kami berhasil mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang mungkin nanti secara detail bisa kita paparkan secara lugas pada tahap berikutnya. Jadi pada intinya dengan peran fungsi pengawalan tidak harus memberikan satu pencegahan untuk mengantisipasi tingkat kebocoran gitu ya, yang mana diduga kalau memang ada perlakuan hal yang dianggap negatif gitu ya, Bang. Nah, kalau kita melihat sinergitas, Bang, antara APH ya, aparat penegak hukumnya, baik polisi, baik kejaksaan maupun pengadilan, bagaimana sampai sejauh mana ini, Bang? Makasih, Bapak. Berbicara tentang sinergitas itu merupakan suatu keniscayaan dan keharusan. Karena antara aparat penegak hukum A, B, C itu tidak bisa dipisah-pisahkan, merupakan satu kesatuan. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut, kami selaku APH berupaya maksimal untuk bersinergi dengan pihak kepolisian, dengan pengadilan. Karena kami sadar bahwa tanpa kerjasama dan sinergitas di antara institusi tersebut, aparat penegak hukum tersebut, tidak akan terjadi penegakan hukum yang harmonis dan juga tidak mungkin dapat mencapai satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan kegunaan hukum itu sendiri di masyarakat. Jadi kalau kita melihat, Bang, sedikit mungkin yang sedikit menjadi kendala ya dalam penerapan pasal ya, baik dari penyidikan yang nantinya akan melimpahkan kepada pihak kejaksaan, walaupun ada tahapan. Mungkin dalam proses dari kejaksaan juga untuk melihat ke depan sampai sejauh mana apakah ini sesuai dengan pasal atau tidak. Nah, apakah ini juga ada sinergisitas atau bagaimana, Bang, sebagai pertimbangan hukumnya? Terima kasih, Pak.
Memang benar perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum itu wajar terjadi, itu sah-sah saja di alam demokrasi. Namun itu bukan merupakan pemecah ataupun merupakan gap di antara penegak hukum yang ada. Oleh karena itu, kita di kejaksaan ini berupaya untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Ya, kita berupaya untuk melakukan atau menghidupkan kembali misalnya criminal justice system, di mana ketiga institusi tersebut duduk satu meja membahas apa yang terjadi dan mencari solusi terhadap problem-problem yang ada, sehingga nanti dalam praktek di lapangan tidak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan disparitas antara penegak hukum tersebut. Jadi terjadinya kepastian hukum di antara para penegak hukum yang pada ujungnya nanti untuk meningkatkan kepastian hukum itu, menerapkan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang buat menimbulkan satu ketidakpastian hukum dan ya kita katakanlah ketidaktentraman dan chaos dalam penegakan hukum di Kota Waringin Barat. Nah, kalau kita melihat sedikit Bang, kalau kita proses di kepolisian, mereka ada gelar perkara. Ya. Tapi kalau di kejaksaan, apakah itu ada gelar perkara juga atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Kalau di kejaksaan selama di sini saya berupaya untuk menghidupkan itu dalam arti kita menghidupkan dinamika kelompok yang terjadi. Seandainya ada perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja, itu sah-sah saja, karena kita juga bersaudara kandung pun belum tentu satu pendapat. Yeah. Oleh karena itu di dalam proses mulai dari awal penyidikan, kemudian pemberkasan, bahkan untuk menetapkan tersangka, kita lakukan ekspos. Semua kita kumpulkan para jaksa, kasih, semua tergabung di dalam tim itu, kita gabungkan, kita tukar pendapat. Kita di sana mengeluarkan pendapat satu dengan yang lain, yang pada akhirnya kita akan nanti menyatukan pendapat yang itulah menjadi satu tujuan dalam arti satu kata kami untuk melakukan tindakan dari hasil dinamika kelompok tersebut. Nah oke Bang, kalau kita berbicara ini kan ada rentut nih, rencana tuntutan. Siap. Jadi keterbatasan rencana tuntutan ini, tahapan kejaksaan negeri sampai di mana batasnya? Apakah ini ada berkaitan dengan Kajati misalkan, oh ini hukuman rentutnya rencana 20 tahun atau 15 tahun, atau petunjuk kejaksaan tinggi, atau memang kejaksaan sendiri yang mempunyai otoritas itu? Makasih Bapak. Masalah bicara rencana tuntutan pidana seharusnya itu sebenarnya bukan merupakan dalam arti tingkat kepentingan dalam arti apakah itu kewenangan Kajati, apakah itu kan kewenangan Kajati, tidak. Kami hanya merupakan satu kesatuan bahwa Kejati dan Kejaksaan Tinggi itu satu. Dalam arti kalau seandainya ada hal-hal yang kami mau diskusikan kepada Kejati, Kejaksaan Tinggi, kami akan berdiskusi dan meminta petunjuk apa yang harus kami lakukan. Petunjuk gitu ya. Petunjuk. Nah, jadi ada hal-hal tertentu, misalnya dalam perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat, perkara-perkara penting, kami juga harus meminta petunjuk kepada pimpinan kami. Karena yang lebih tinggi. Karena yang lebih tinggi. Dan juga kami bukan menyatakan bahwa kami ini tidak dalam arti tidak mandiri. Kami mandiri. Tapi dalam hal-hal tertentu, kami harus meminta petunjuk pimpinan untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun sesuatu hal yang dapat kami lakukan selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Nah, Bang sedikit Bang, kalau kita melihat kalau di kepolisian kan sitaan, ya. Kalau jaksa rampasan. Nah, untuk saat ini peran fungsi rampasan itu yang kayak apa? Kalau berbicara mengenai rampasan, itu merupakan suatu proses dari proses persidangan yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Itu merupakan satu hal yang menjadi kewenangan kita untuk melakukan barang bukti terhadap barang rampasan hasil tindak pidana. Seandainya nanti kita melakukan dalam arti putusan hakim terhadap barang rampasan, barang bukti itu dirampas untuk negara, kita akan melakukan lelang. Kemudian kalau seandainya barang rampasan itu dikembalikan, barang bukti itu dikembalikan kepada pemilik, kita harus melaksanakan. Dan semua itu kami harus melaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Bukan seenak-enak ya kami menyatakan bahwa barang bukti itu, barang rampasan itu harus dilelang, harus dikembalikan, tidak. Itu harus berdasarkan koridor
proses-proses yang ada. Oh, berarti putusan inkrah yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim gitu ya? Iya, begitu. Nah, kalau kita melihat sinergitas antara pengadilan dengan kejaksaan yang selama ini kan cukup baik ya artinya. Nah, peran fungsi batasannya itu kalau kita melihat kalau di pengadilan kan kalau setiap penyitaan barang bukti kan harus ada disposisi pengeluaran dari dia atau natolen yang harus penyitaan dari pengadilan atau kejaksaan atau bagaimana kira-kira? Jadi begini Pak Topik, kalau barang bukti itu merupakan hasil dari kejahatan atau alat untuk melakukan kejahatan. Nah, kita katakan setelah barang bukti, setelah perkara itu dilimpahkan dari polisi ke jaksa, itu merupakan kewenangan jaksa. Nah, kemudian jaksa melimpahkan ke pengadilan dan pengadilanlah yang menentukan dalam putusannya mau dikemanakan barang itu. Oh. Nah, kalau berdasarkan putusan pengadilan itu barang bukti itu dirampas untuk negara, ya kita akan melakukan sebagai eksekutor, kita akan lelang. Oh. Nah, dikembalikan kepada pemilik, kita akan kembalikan. Nah, jadi barang bukti itu antara dari mulai penyidikan hingga di persidangan itu bukan merupakan terpisah-pisah, itu satu kesatuan. Satu kesatuan, namun berbeda-beda APH yang menanganinya. Oh. Nah, tingkat-tingkat penanganannya seperti itu. Sedikit Bang, mungkin ada tips kepada warga masyarakat yang mana informasi yang sangat ini kan sangat penting ya, agar memberi pencerahan yang selama ini masyarakat kadang-kadang buta terkait masalah hukum. Bagaimana tips-tipsnya Bang, saran dan masukan kepada masyarakat? Iya, baik, terima kasih. Kami Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat ada di sini untuk masyarakat Kota Waringin Barat. Jadi kami meminta seluruh masyarakat mendukung kami selaku aparat penegak hukum dengan memberikan suatu masukan kritik. Kami tidak anti kritik, silahkan kami dikritik tapi dengan cara-cara elegan. Nah, kemudian kami selain itu juga meminta kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menyampaikan laporan-laporan kepada kami jika ada sesuatu hal yang diduga tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kami bersedia menerima laporan tersebut dan kami berjanji untuk memproses apapun laporan itu akan kami tindak lanjuti dan kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia, tapi kami berupaya untuk maksimal mungkin dalam hal proses penegakan hukum. Nah, di samping itu saya juga ingin menyampaikan kepada warga masyarakat, apalagi kita di saat ini sedang menjelang pemilihan kepala daerah. Kami meminta kepada warga masyarakat untuk tetap tenang, tetap santun, boleh berbeda pilihan, tapi jangan menjadikan itu alasan untuk kita terpecah belah. Oleh karena itu, kami juga selaku aparat penegak hukum akan bersikap netral dalam hal pilkada tersebut. Sekali lagi kami mohon supaya kita menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Demikian wawancara kami sekilas terkait dengan program kejaksaan yang mana saat ini jaksa menjadi salah satu jempolan bagi Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Sukses Pak. Sukses.